Wah, ada pocong di Pati, terekam handphone dan dapat kainnya juga. Apa terekam CCTV secara jelas sampai Google Maps ikut-ikutan nunjukin. Warga resah, kejar, tangkep, ada hantu. Selamat datang di Indonesia tahun 2025, di mana sinyal 5G udah kenceng, tapi sinyal buat nangkep kuntilanak jauh lebih kenceng. Ini cerita si Davi. Dan hari ini kita nggak akan uji nyali dan uka-uka. Kita mau uji logika. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa kita itu demen banget sama yang mistis? Dikit-dikit penampakan, dikit-dikit kesurupan. Ada suara barang jatuh di dapur jam 2 pagi. Orang Amerika mikir, paling kucing. Orang Jepang mikir, gempa kecil. Orang Indonesia mikir, anak saya di mana pasti diambil wewe gombel. Saya harus kasih kopi hitam dan rokok. Tenang. Ini bukan salah kalian 100%. Ini salah settingan pabrik otak kita. Namanya pareidolia. Itu loh skill super canggih otak kita buat ngelihat pola di tempat yang seharusnya nggak ada pola. Ngelihat muka di awan, ngelihat sosok di corak marmer kamar mandi, atau ngelihat pocong di resolusi video CCTV 144p yang buremnya ngalahin masa depan. Otak kita emang didesain buat nyari wajah atau makhluk hidup di sekitar kita. Zaman purba ini penting buat deteksi predator. Mending kita salah lihat itu singa padahal cuma rumput, daripada kita rasa lagi sansai lihat penampakan padahal dia itu cuma tiang listrik. Jadi ngelihat sesuatu di kegelapan itu wajar. Yang gak wajar kalau lo aja kenalan. Oke guys, jangan skip, nonton sampai akhir. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dahulu ya. Stay tune ya guys. Berputar-putar bersama si Davi untuk menambah pengetahuan diri bersama si Davi. Masalah kedua, otak kita itu nggak suka disalahin. Namanya confirmation bias atau bias konfirmasi. Artinya, kita emang cenderung nyari bukti yang mendukung apa yang udah kita percaya. Dan kita ngebuang bukti yang nggak kita suka. Kalau lo dari awal udah percaya pohon beringin itu angker, terus malam-malam lo denger suara, lo nggak akan mikir, wah mungkin itu suara knalpot motor metik yang dimodif, atau suara mak kucing lagi cari anaknya. Enggak. Yang ada, otak lo akan langsung teriak, fix kuntilanak, sebar ke medsos dan grup WA. Dan media cinta banget sama ini. Penampakan, itu emang jual banget. Kisah mistis, itu view-nya gede. Algoritma YouTube pun approves this content. Jadilah kita hidup di echo chamber, ruang gema, di mana setiap hari setan-setan, pocong-pocong, kunti-kunti, viral. Ya karena otak kita training sendiri setiap hari buat percaya. Gimana nggak makin halu coba? Oke, otak kita emang error dari pabriknya. Itu clear. Tapi pertanyaannya, kenapa error kita beda sama errornya orang Amerika atau Jepang tadi ya? Kenapa ladang mistis di sini bisa sangat jauh lebih subur? Jawabannya data. Kita sering lupa selama ratusan tahun tradisi kita tuh oral. Katanya, kata simbah, kata tetangga jangan nyapu malam nanti istrinya kumisan. Jangan keluar maghrib nanti diculik ulung wewe. Ya tradisi kita tuh mendengar bukan membaca, apalagi membuktikan. Coba cek data PISA, PISA. Itu loh, data ranking literasi dan sains global. Indonesia, ya lu tau lah kita posisinya sering di mana. Artinya secara kolektif kita tuh emang gak terlatih buat skeptis. Kita gak biasa nanya sama diri kita sendiri, ini buktinya mana? Ini sumbernya valid atau enggak? Jadi kita akan selalu mewajarkan ke diri kita sendiri kalau ada hal yang belum valid kebenarannya, kita sudah mengklaim, bahkan mendebat dengan orang yang enggak sama pemikiran sama kita. Kita akan jauh lebih nyaman nanya, udah viral belum ya? Fakta kedua, konformitas sosial. Nama kerennya social proof. Gini, kalau lo sendirian di jalan, terus lu lihat penampakan,
99% lu akan mikir, wah gue kayaknya salah makan siang sambil kucek-kucek mata. Tapi kalau lo lagi di pesta, ada 50 orang, terus satu orang teriak, kesurupan! Terus 5 orang lainnya ikutan teriak, lo sebagai manusia normal gak akan ngetawain mereka. Lo malah akan ikutan panik. Itu namanya efek FOMO atau efek ikut-ikutan. Otak kita lebih milih salah tapi bareng-bareng daripada bener tapi sendirian. Jadi rekap, otak kita udah gampang ketipu, pareidoia. Kita lebih milih-milih bukti, bias. Dan kita nggak terlatih untuk ngebantah apa yang ada di otak kita, literasi rendah. Plus kita takut beda dari yang lain, social proof. Ini bukan mistis, ini resep bencana logika yang komplit. Oke, kita sekarang udah paham otak kita emang gampang ketipu. Tapi, kenapa hantunya harus spesifik gitu? Kenapa di Indonesia ada pocong, kuntilanak, gendorowo? Kenapa di Jepang ada kuchisake onna? Di Barat ada Dracula atau zombie? Jawabannya, folklore dan yang lebih kuat, industri film. Coba kita cek, pocong. Deskripsi wujudnya tuh kan detail banget ya. Diikat atasnya, mukanya hitam, jalannya loncat-loncat. Emang dulu ada rapat panitia hantu nasional? Oke, divisi kuntilanak, kalian panjangin rambut, pakai gaun putih dan jangan lupa ketawa dulu ya. Divisi pocong, tolong iketannya yang kencang, biar rapi. Enggak guys, wujud mereka jadi standar itu berkat cerita warisan nenek-nenek dan kakek-kakek kita. Dan tentu saja film horor Suzanna tahun 70-an, 80-an, 90-an. Visual itu diulang-ulang sampai nempel di alam bawah sadar kita yang menyebabkan kita jadi tersugesti. Jadi pas kita nirah, kita lihat hantu, otak kita otomatis milih file yang udah ada di folder memori. Oh, putih, panjang, terbang. Oh, itu kunti. Oh, kebungkus, loncat. Ah, itu pocong. Hantu-hantu ini adalah ciptaan kolektif dari diri kita sendiri. Ya, kita semua tanpa sadar adalah desainer kostum untuk si hantu-hantu tersebut. Serius? Oke, sekarang kita masuk area yang agak sensitif. Tapi di agama kan juga ada. Iya, gue pegang buku panduan utama. Di buku panduan ini emang diakui ada makhluk gaib, ada jin, ada setan. Oke? Clear ya? Tapi coba tunjukin ke gue di halaman berapa, di ayat apa dan nomor berapa yang secara spesifik ngejelasin wujud real mereka sebagai perempuan baju putih bolong punggungnya atau mayat yang lupa dibuka tali pocongnya. Nggak ada, nol. Wujud pocong, kunti, tuyul, genruwo itu semua adalah lokal server. Itu buatan budaya dan film-film horor lokal kita. Bahkan agama bilang percaya sama yang gaib itu bagian dari iman. Budaya bilang, nih gue kasih wujudnya plus ceritanya plus SOP ritualnya. Dan parahnya, seringkali kita jadi lebih takut sama yang lokal server daripada sama main server. Kita lebih takut lewat kuburan daripada takut ninggalin ibadah wajib. Kita lebih ngeri lihat penampakan daripada main judi online atau ngeri pas gibah atau korupsi. Udah jelas agama ngajarin buat takut dan tunduk cuma sama satu, bukan sama gumpalan kingkafan berdiri di tas motor. Itu namanya syirik level UMKM. Jadi balik lagi ke kasus pocong di Pati. Apa itu? Hoax, prank, pengalian isu, atau fenomena? Jujur, gak penting. Karena ada hantu lain yang jauh lebih nyata, jauh lebih serem, dan jauh lebih ngerusak. Hantu apa? Hantu hoax grup WA keluarga. Hantu pinjol yang nelponi lo tiap hari. Hantu koruptor yang ilangin duit triliunan. Hantu jujol yang bikin lo beli jual perhiasan istri lo, jual motor bokap, magic jarma. Hantu-hantu ini gak perlu nunggu malam Jumat. Mereka gak perlu uji nyali. Mereka nyata. Dan mereka makan kita hidup-hidup. Tapi lucunya, kita gak takut sama mereka. Kita lebih milih ributin video yang asalnya dari HP yang videonya burem dan goyang-goyang. Dan CCTV beresolusi 144p.
soal penampakan yang nggak jelas. Ironis kan? Kita sibuk berburu hantu, tapi kita cuek sama hantu yang jelas-jelas ada di depan mata. Jadi guys, percaya hal gaib itu silahkan. Dan itu juga salah satu rukun iman. Itu hak. Tapi jangan sampai kepercayaan itu mematikan logika sehat kita. Jangan sampai kita jadi gampang ditakut-takutin sama hal yang gak kelihatan. Tapi kita jadi sangat pemberani buat ngelakuin hal yang jelas-jelas salah. Kayak ngambil sendal orang lain di masjid, ngelompatin pagar tetangga, bahkan ngelawan arah lalu lintas dan nerobos lampu merah. Dunia ini udah cukup rumit, mending energinya kita pakai buat ngadepin hantu-hantu nyata tadi. Gimana menurut lo? Lo tim mistis atau tim logis? Atau tim apa aja? Yang penting viral. Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalau teman-teman ngerasa obrolan ini dapat dan nambah wawasan, gue akan sangat berterima kasih kalau kalian bersedia untuk mempertimbangkan menekan tombol subscribe, like, dan share. Biar gue bisa terus semangat bikin konten yang membahas banyak hal. Oke, saya si Davi, dan jangan lupa tutup horden kamar. Saya Chaps.